Sudah siap, teman-teman? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Senang sekali saya bisa menyapa dan menemani teman-teman semua dalam acara spesial ini. Perkenalkan, saya Lutfan Dermawan, moderator yang akan memandu jalannya acara ini. Dengan mengusung tema visualisasi bangsa, menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Di zaman sekarang ini, hampir setiap hari kita bisa menemui atau disuguhi berbagai berita, baik itu di media sosial, di televisi, maupun di jalanan, tentang hal baik dan hal buruk yang terjadi di negeri kita tercinta. Tapi pertanyaannya, berapa banyak dari hal itu yang membuat kita benar-benar bisa merasa bangga dan cinta menjadi bangsa Indonesia? Nah, hari ini kita akan bahas itu lebih dalam bersama narasumber-narasumber hebat yang ada di Zoom ini yang sudah bersama-sama bersama kita. Yang pertama ada Mbak Ratri Wulandari, Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Ahli pertama yang akan membahas perjuangan pahlawan. Dan yang kedua ada Mbak Kamilia Oktaviani, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi dengan materi keanekaragaman budaya Indonesia. Dan yang ketiga ada Mas Maulana Nur Hendronoto, Pranata Komputer Ahli pertama yang akan membawakan peran pemuda Indonesia. Dan yang terakhir ada Mas Johan Hardiman, Teknisi Sarana dan Prasarana yang akan menutup dengan materi prestasi di kancah internasional. Baik, tak perlu lama-lama lagi, mari kita masuk ke materi yang pertama kepada Mbak Ratri, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, baik, terima kasih Mas Lutfan. Sebelumnya izin saya ingin men-share materi perjuangan pahlawan. Silahkan Mbak. Baik. Maaf, sebentar. Oke, perjuangan pahlawan di Indonesia itu dimulai dari sejarahnya. Sejarah dari pahlawan Indonesia sendiri diberikan pada tahun 1959 oleh pemerintah Indonesia. Dan penetapan gelar ini diresmikan melalui keputusan Presiden yang disahkan pada hari 10 November yang setiap tahunnya kita merayakannya sebagai Hari Pahlawan. Beberapa pahlawan yang sangat perlu kita ketahui, salah satunya dimulai dari Insinyur Soekarno, yaitu Bapak Proklamator atau Presiden pertama Republik Indonesia kita. Sebagai pahlawan nasional, Insinyur Soekarno memainkan peran utama dalam memimpin perjuangan bangsa melawan penjajah Belanda dan Jepang. Selain Insinyur Soekarno, ada juga Muhammad Hatta, yaitu Bapak Wakil Presiden pertama kita, Republik Indonesia, sebagai pahlawan nasional yang memiliki peran bersama Bapak Insinyur Soekarno dalam kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain itu, ada juga R.A. Kartini, yaitu pahlawan nasional ya, pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Lahir pada 1879 yang memperjuangkan hak pendidikan dan kesetaraan gender di masyarakat kita sampai pada saat ini. Ada juga Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional yang mempelopori pendidikan di Indonesia, yang mendirikan taman siswa serta memperjuangkan akses pendidikan di Indonesia. Semboyan sangat terkenal yaitu adalah Ingarso Sungtulodo, Ingmadjo Mangunkarso, serta Tuturi Handayani, yang memiliki arti di depan memberikan teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Selain itu ada juga yaitu Bung Tomo. Bung Tomo dikenal sebagai peran yang memimpin perlawanan rakyat Surabaya yang melawan sekutu pada pertempuran 10 November 1945. Selain itu, apakah hanya seperti itu saja perjuangan pahlawan? Tidak. Itu adalah perjuangan dulu para pahlawan kita. Dan untuk sekarang, pada saat ini, itu juga ada pahlawan-pahlawan pada zaman sekarang
yaitu pahlawan-pahlawan yang melawan kemiskinan, hoaks, dan intoleransi, serta pahlawan yang berperang dalam intelektual serta moral, serta pemimpin-pemimpin yang berintegrasi. Itu adalah pahlawan-pahlawan yang saat ini sedang berjuang, selain pahlawan pada zaman dahulu. Apakah pada saat ini masih ada lagi pahlawan yang lain? Tentu saja masih ada. Selain dari hal tersebut, ada juga tenaga pendidik dan kesehatan yang mengajar di pedalaman, serta mahasiswa yang menciptakan inovasi sosial, serta ASN yang jujur dan melayani. Ada juga anak muda yang menyuarakan keadilan. Itu adalah pahlawan-pahlawan yang pada saat ini masih memperjuangkan. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan, generasi terdahulu tidak hanya wajib untuk dikenang atau dihormati pengorbanannya, tetapi pada generasi muda saat ini atau masa mendatang juga wajib untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita juga harus menjunjung tinggi semangat perjuangan dan persatuan bangsa dan terus menghormati pengorbanan-pengorbanan para pahlawan pada zaman dulu. Sekian Mas Lukman, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ratri atas pemaparannya yang luar biasa dan membuka wawasan kita akan hebatnya perjuangan para pahlawan terdahulu dalam membangkitkan semangat kebangsaan kita. Nah, kalau tadi kita diajak mengenang perjuangan para pahlawan dan bentuk perjuangan di zaman sekarang, kita akan menyelami salah satu kekuatan besar bangsa Indonesia yang sering menjadi inspirasi dunia, yaitu tiada lain kalau bukan keanekaragaman budaya Indonesia. Langsung saja, mari kita sambut pembicara kedua kita, yaitu Mbak Kamilia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih banyak atas kesempatannya Mas Lukman. Saya izin share screen ya. Ya. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Kamilia. Senang banget bisa ngobrol di sini untuk bahas salah satu alasan kenapa kita harus bangga jadi warga Indonesia. Salah satunya adalah karena Indonesia punya budaya yang sangat unik dan kaya. Dari Sabang sampai Merauke, budaya Indonesia itu luar biasa. Kita tuh punya kurang lebih 1.300 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah yang pastinya nggak mungkin aku sebutin satu persatu, saking banyaknya. Dan semuanya itu wajib kita jaga. Nah, sebagai anak muda, gimana sih kita bisa ikut menjaga budaya Indonesia yang sangat beragam ini? Banyak banget loh caranya. Simple, kita tuh bangga untuk pakai batik kemanapun, nggak cuman acara formal aja. Terus nggak gengsi untuk belajar bahasa daerah, posting konten budaya di medsos. Nggak perlu harus jadi seniman dulu untuk peduli dan bangga dengan identitas bangsa sendiri. Karena kalau budaya kita nggak dijaga, bisa hilang tergila zaman. Justru di era digital ini, kita bisa melestarikan budaya lebih luas dan lebih kreatif lagi. Terlebih untuk anak-anak muda yang selalu punya ide-ide kreatif. Terima kasih sudah dengan cerita singkat ini. Tetap bangga jadi bagian dari Indonesia dan mari jaga budaya kita bersama. Luar biasa. Terima kasih Mbak Kamilia, benar-benar membuka mata kita ya, bahwa banyak cara yang dapat dilakukan oleh anak muda dalam menjaga dan mencintai keberagaman budaya yang kita miliki. Selanjutnya, mari kita sambut pembicara yang ketiga, ada Mas Maulana yang akan mengajak kita mendengar kisah inspiratif para pemuda dalam mencintai tanah air. Kepada Mas Maulana, waktu dan tempat dipersilakan. Mas Irfan, izin share screen ya. Oke, di sini aku mau angkat kisah pemuda inspiratif yang beberapa tahun terakhir itu ramai dibicarakan sama orang-orang. Siapa lagi kalau bukan Pandawara Group? Kalian juga pasti udah tahu kan kalau Pandawara Group ini sangat berjasa banget dalam aksi kebersihan lingkungan. Mereka secara sukarela membersihkan sungai-sungai dan juga pantai-pantai kotor yang ada di Indonesia. Kayak contohnya itu, mereka menggelar aksi bersih-bersih di Pantai Logis Sukabumi tahun 2023 kemarin. Dan selain pantai, mereka juga suka bersih-bersih hulu sungai yang biasanya jadi sumber banjir. Nah, terus bagaimana sih kaitannya dengan konsep cinta tanah air?
Mereka itu menunjukkan nilai cinta tanah air dengan menunjukkan kepedulian mereka terhadap lingkungan. Mereka juga berhasil mematahkan stigma kalau anak muda sekarang itu bisa dibilang mageran. Dan juga selain itu, mereka juga turut membawa nilai bela negara dan juga gotong royong, tidak hanya ke diri mereka sendiri, tetapi juga ke masyarakat luas. Pandawara itu juga berhasil mengajak masyarakat sekitar buat gotong royong membersihkan pantai. Mereka bersama masyarakat, aparat desa, dan Karang Taruna itu melakukan aksi bersih selama 3 hari. Dan dalam ini, total sampai di itu mencapai 100 ton. Jadi, Pandawara ini berhasil memberikan pengaruh positif, menginspirasi dan juga mengedukasi masyarakat melalui konten yang mereka buat. Dan juga Pandawara Group itu membuktikan bahwa cinta tanah air dapat diwujudkan dengan aksi nyata. Dengan keberanian melompat ke sungai kotor, memanfaatkan gadget di tangan, dan juga menggerakkan massa. Lima pemuda ini menyalakan api nasionalisme dalam mengikuti cinta lingkungan yang turut menyebar ke seluruh Indonesia. Mungkin aku dari itu, ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Maulana. Ternyata peran anak muda itu sangat luar biasa ya. Banyak cara untuk mengungkapkan rasa cinta tanah air seperti lewat karya, konten, maupun bahkan gerakan sosial yang bermanfaat bagi lingkungan dan juga meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Ngomong-ngomong tentang dunia, kita tutup dengan tema yang bikin kita semua semakin bangga jadi bangsa Indonesia, yaitu prestasi Indonesia di kancah internasional. Mari kita sambut Mas Johan yang akan menutup sesi terakhir kita pada hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya Mas Lutfan. Mohon izin untuk share screen materinya. Oke, bentar. Oke, selain dari pemaparan 3 materi sebelumnya, ada satu lagi poin yang penting. Salah satu yang penting untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Tentunya adalah prestasi. Nah, negara Indonesia sendiri merupakan negara dengan kekayaan yang melimpah, yang tentunya harus kita manfaatkan dan daya gunakan. Dan salah satu hasil terakhir untuk pendayagunaannya itu adalah prestasi itu sendiri. Oleh karena itu, saya akan menyebutkan beberapa contoh prestasi terkini yang diperoleh oleh bangsa Indonesia. Yang pertama adalah rekor cadangan beras nasional tertinggi sepanjang sejarah. Hal ini merupakan yang paling sesuai dengan Indonesia yang memiliki sumber daya melimpah di bidang pertanian. Dengan pengelolaan yang efektif dan efisien, Indonesia berhasil mencatatkan hingga 4,4 juta ton cadangan beras pada awal tahun 2025. Hal ini sangat sesuai dengan semboyan ketahanan pangan yang digaungkan serta kestabilan harga beras yang mampu memberikan kesejahteraan kepada tokoh utama pangan kita, yaitu para petani. Selanjutnya adalah dari prestasi bidang akademis, Universitas IPB termasuk dalam peringkat 45 dunia dalam hal Agriculture and Forestry, di mana IPB berhasil meraih Top Achievements Award 2025 oleh QS World, salah satu lembaga survei yang terkemuka di Inggris, yang mana sekali lagi membuktikan bahwa di bidang pendidikan pun kita juga mampu bersaing dengan banyaknya kampus-kampus internasional. Melalui sistem pendidikan yang modern dan terukur, kualitas sumber daya manusia mampu ditingkatkan hingga level internasional. Selanjutnya, yang ketiga adalah prestasi di bidang olahraga. Baru-baru ini kita ketahui juga bahwa timnas U17 berhasil memecahkan rekor untuk bisa mengibarkan bendera Indonesia di kancah Piala Dunia. Para generasi penerus bangsa mampu bersaing di kancah internasional, di mana sebelumnya bahkan kita tidak pernah bisa membayangkan Indonesia Raya itu bisa berkumandang di area Piala Dunia. Bukan hanya itu saja, baru-baru ini juga terdapat bangsa Indonesia juga berkibar di ajang balapan, di mana terdapat saudara Vega Ega Pratama yang berhasil menciptakan sejarah di mana dia memenangkan ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup di Italia. Perlahan tapi pasti Indonesia semakin memantapkan kualitasnya untuk memperebutkan prestasi level internasional
Perjuangan mereka adalah bukti bahwa kita mampu bersaing di kancah tertinggi sebagai warga negara Indonesia. Lalu kemudian, yang terakhir adalah prestasi di bidang lingkungan, di mana terdapat transaksi IDX karbon tembus hingga 690.000 ton, di mana ini merupakan yang tertinggi dari sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Di sektor lingkungan, IDX karbon mencatat total transaksi sebesar 690 ton sepanjang Januari sampai Maret 2025, yang mana melebihi perdagangan karbon sepanjang 2014, yaitu 414 ton, dan 2023 sebanyak 494 ton, yang mana ini menandakan lonjakan besar dari tahun-tahun sebelumnya. Sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain kunci di pasar karbon regional. Hal ini tentunya memberikan komitmen yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan di wilayah Indonesia. Mungkin tidak semua hal di Indonesia bisa didengar dan dibanggakan. Bahkan beberapa masih dalam tahap berusaha. Namun dengan tekad dan lingkungan yang sehat, banyak prestasi bisa kita raih. Selain itu, prestasi-prestasi tersebut akan menjadi bukti konkret bahwa perlahan Sang Garuda akan menggunakan sayap megahnya untuk terbang tinggi kembali di angkasa. Sekian dari saya, Mas Lutfan. Baik, terima kasih Mas Johan atas pemaparannya dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada para narasumber yang sudah memberikan pemaparan yang sangat inspiratif. Dari perjuangan pahlawan hingga aksi pemuda masa kini, dan dari kekayaan budaya hingga prestasi di dunia internasional, semua menunjukkan satu hal. Indonesia adalah bangsa yang luar biasa, dan kita semua punya peran untuk menjaga dan mencintainya. Mari terus bangga, terus berkarya, dan terus mencintai tanah air, karena cinta Indonesia bukan hanya dirasakan, tapi juga diwujudkan. Karena cinta tanah air bukan hanya kata, namun juga aksi nyata. Saya Lutfan Darmawan, selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan dalam memandu acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.